ada yang menyampaikan parenting kok materinya itu aja gitu, sehingga ada yang nggak mau datang, bosen gitu ya. Namanya parenting. Apa artinya parenting? Ya, mendidik, pendidikan. Ya nggak jauh temanya antara ayah, bunda dan anak-anak gitu. Berarti ya begitu yang diulas terus itu tema parenting itu ya. Nanti ya contoh keluarga terbaik dalam Al-Quran siapa, konsepnya seperti apa, pendidikan dalam Islam fokusnya mana dulu, apa yang dibahas, ya begitu parenting itu. Jadi ya memang membosankan ya temanya ya bagi yang sudah hafal gitu ya. Tapi begitulah ya. Ketika kita mendapatkan satu ilmu itu pasti ya keberkahannya adalah manakala kita amalkan sebenarnya. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu ayat ke-5 Allah menjanjikan allamal insana malam ya'lam. Allama telah mengajarkan Allah al-insana kepada manusia malam ya'lam, apa yang belum difahami. Itu dalam keterangannya dalam Ibnu Katsir itu dinukil sebuah asar itu ya, man amila bima alima ya, siapa yang mengamalkan apa yang sudah diilmui ya, Allah akan wariskan sebuah ilmu man lam yakun ya'lam, yang sebelumnya dia belum paham ilmu itu, belum tahu ada ilmu itu. Nah ini berarti kan tantangannya kita ini setelah mengilmui adalah mengamalkan untuk anak-anak kita ya. Jadi Masya Allah lah, memang mendidik itu panjang sekali masanya. Bahkan nanti kalau kita mengikuti konsepnya Al-Quran, ketika mendidik itu seperti seorang petani, tidak ada yang instan dalam hasil. Ada nggak petani yang nanam tinggal pulang terus panen? Tidak ada ya. Jadi memang pekerjaannya itu melelahkan betul bertani itu ya. Dimulai dari bagaimana memilih bibit dulu. Bibit sudah dapat yang bagus, bagaimana menyiapkan lahannya dulu, disuburkan itu ya. Sudah ketemu, ditanam, kemudian dia masih mikir caranya bagaimana biar tanamannya ini tumbuh kembangnya sesuai dengan harapan. Maka dia punya dua tugas, bagaimana menyuburkan, bagaimana ketika subur hama mulai datang, dia mikir bagaimana ini hama-hama ini nggak nyerang tanaman saya. Itu terus yang dilakukan itu ya. Baru nanti yu'jibuz zurra'a, ketika tanaman itu tumbuh sebagaimana harapan, sudah tumbuh subur besar, itu sudah membanggakan zurra, bangga sekali penanamnya, alhamdulillah. Tapi kan belum panen itu Pak ya. Nanti panennya di surat Ibrahim ayat 24 dan 25 itu ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalau anak kita sudah seperti pohon yang bagus, berarti sudah panen kita. Asluha sabitun, akarnya kokoh, mengakar kuat. Akidahnya berarti bagus, keyakinannya enggak goyah. Wa far'uha fis sama', Masya Allah, far'u itu digambarkan adalah dahannya, cabangnya tinggi menjulang ke langit. Kalau dalam tafsir, kalau mukmin itu berarti amalnya terus ya, karena sering sekali kan ada keluhan itu, baik yang di pondok atau libur dari mondok. Ketika libur kembali ke kebiasaan aslinya itu ya. Berarti di sini memang far'nya itu belum tumbuh, belum muncul ya. Kemudian puncaknya adalah tu'ti ukullaha kullahinim bi'idni rabbiha. Bagaimana tanaman tadi tidak hanya besar tinggi tapi mendatangkan buah. Bagaimana anak kita ini enggak hanya banyak ibadah, banyak ilmu, tetapi adabnya, buahnya adalah kebaikan, akhlakul karimah. Nah itu. Jadi panjangnya proses ini harus dipahami, karena ini bagian dari ya satu hal yang Al-Quran sendiri membahasakan sebagai konsep pendidikan itu begitu ya. Ya baik, jadi temanya ya begitu Pak, karena keluarga di Quran itu kan nggak banyak itu. Ada berapa coba diskusinya di Quran? Ada berapa keluarga di Quran? Hah? Banyak.
Ya. Kalau ada yang meneliti ada 17 ya tentang diskusi orang tua dengan anaknya. Ya. Saya sering ulang karena ini konsep, berarti konsep itu tidak boleh tidak sama, harus sama. Artinya apa? Konsepnya Quran itu menghendaki kalau dalam hal didik itu 17 itu berarti memang banyak, tapi dilihat porsinya berapa itu. Yang 16 ternyata bapaknya, yang satu hanya ibunya. Artinya apa? Tanggung jawabnya kembali kepada seorang ayah sebenarnya. Ya. Baik, berarti ini sudah benar belum ini? Yang hadir banyak siapa ini? Sama kayaknya ya. Sudah bagus berarti ini. Kalau yang hadir banyak sebelah kiri, ini keliru berarti. Ya, kirinya saya maksudnya. Jadi kan imbang ini ya. Berarti sudah benar ya. Oh, baik, saya temanya pada pagi hari ini adalah bagaimana mendidik anak laki-laki dan perempuan. Ya. Ini juga kita tidak pakai penelitian, tapi pakainya konsep. Ya. Jelas konsepnya kita buka Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat berapa itu? 36 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nanti ini enggak bicara hanya tentang yang di kitab saja, tapi ini konsep pendidikan. Nanti jangan sampai orientasi orang tua itu bergeser dari konsep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha, maka tatkala Hana itu melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, maka dia berkata inni wada'tuha unsa, saya melahirkan anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, dan laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya. Tapi masya Allah, Hannah mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at, walaysa dzakaru kal unsa, wallahu a'lamu bima wada'at. Ya. Dan begitulah Allah menghendaki ya. Allah lebih tahu terhadap apa yang dilahirkan oleh Hannah, ibunda Maryam tadi. Nah, di sini jelas Pak, berarti sama nggak lagi dengan perempuan? Beda ya? Beda jelas itu. Itu konsep berarti walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Berarti nggak sama itu dalam semua hal. Nah, tapi nanti ada fase yang disamakan, ada fase yang dibedakan oleh para ulama. Di dalam tulisannya Dr. Khalid Ahmad Syamtut itu pakar pendidikan di Saudi ya, beliau mengatakan bahwa kesamaannya itu kalau Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl itu ya, ketika Allah menjelaskan tentang konsep kesamaan laki dan perempuan itu ada samanya, ada bedanya itu. Samanya di mana? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, itu juga konsep. Siapapun man amila sholihan, yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Ini juga konsep lagi. Allah janjikan pokoknya perempuan, laki-laki, siapapun yang beramal soleh akan kami berikan kehidupan yang baik. Ini disepakati oleh para ulama, ini peran pribadi ya. Maka perempuan itu nanti perannya nggak hanya pribadi, sama. Laki-laki perannya tidak hanya pribadi. Kalau ada kitab judulnya Rojulun Soleh ya, itu tentang, pertama dibahas tentang kepribadian, ciri lelaki soleh itu seperti apa ya. Allah juga janjikan nanti dalam ayat lainnya, at-thayyibuna lit-thayyibat, lelaki yang baik-baik, pribadinya baik. Ini kan berarti kan jomblo yang dibicarakan kan, karena dia kan akan dinikahkan oleh Allah. At-thayyibuna lit-thayyibat, itu lelaki yang baik akan disiapkan oleh Allah perempuan yang baik-baik ya. Makanya peran ini harus diperankan dengan baik secara pribadi, sama ya. Nanti perannya sama, ketika membangun kesolehan sama. Janjinya Allah pasti akan diberi kehidupan yang baik.
Tapi kan memang selalu ada pengecualian Pak di dalam dalam semua hal itu ada pengecualian. Ya. Kalau ada yang membantah loh, tapi kenapa ada lelaki baik-baik kok jodohnya tidak baik begitu? Bahkan Nabi terbaik, Rasul paling sabar, ulul azmi minar rusul, salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok istrinya tidak baik? Berarti konsepnya salah nggak ini ayatnya? At-thayyibuna lit-thayyibat itu. Ya. Kenapa selalu ada pengecualian? Karena di situ ada hikmah pastinya. Ya. Kenapa ada keluarga lelaki-lelaki yang baik tapi tidak dijodohkan oleh Allah, diberi jodoh perempuan yang baik? Karena Allah punya kehendak itu nanti agar manusia itu menyadari bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan manusia itu hanya bisa berikhtiar. Kita sudah rumongso, saya sudah memantaskan diri saya, tetapi kenapa dapatnya yang tidak cocok? Loh, tidak cocok kan menurut jenengan, barangkali memang jenengan pantasnya ya itu begitu ya. Ini juga tidak merubah sebuah konsep, berarti prinsipnya keliru ini. Soleh kok nggak dapat solehah itu berarti ayatnya keliru. Oh bukan begitu. Ya sama, dalam semua hal ada pengecualian tadi. Kita kalau di bahasa Indonesia itu pernah ada pepatah begini, rajin pangkal pandai. Saya nanya, anak rajin mesti pinter nggak? Ya, oh saya punya teman di pondok itu, ya, sinaune metenteng gitu ngantek ora turu, ya, ngapal itu, ya rankingnya ya belakang terus itu. Ya tapi rajin betul ya, ngeringkes catatan temannya, ya, menghafal. Di pondok itu ada istilah SKS ya, sistem kebut semalam, ora turu kok ini, bisa ujian itu. Ya. Oh, baru ujian turu saat kemenge gitu ya. Ya. Itu yang nggak dapat ranking nggak ada. Sebaliknya saya punya teman cerdas banget itu, ora tahu sinau Pak. Koncone sinau ke malah paling berdolosoran di sampingnya tiduran itu ya. Ya, ayo mocomu sing banter gitu ya. Oh dia ngupingnya nyantol Pak itu. Wong kita ngetek metenteng maca ngono. Dia ngomong sesuk aku meh ranking loro, ya loro tenan gitu. Ya. Wah ada itu teman sekelas saya begitu itu. Loh kok bisa begini? Berarti keliru rajin pangkal pandai itu. Kan tidak berarti ya, bukan peribahasanya yang dirubah. Ini pengecualian, memang ada orang yang begini ini. Ya. Terus apa lagi tuh kalau hemat pangkal kaya, sing hemat mesti sugih ra. Sing hemat melarat ya pirang-pirang kok. Ya. Artinya apa? Bahwa ini bukan peribahasanya yang keliru, memang selalu ada pengecualian tadi itu ya. Banyak yang sudah aku ya hemat jane kok ya ora sugih-sugih gitu ya. Ya. Nah hemat pangkal lapar betul itu, sepakat ya. Terlalu ngirit itu ngelian ya. Lah ini pengecualian para ayah bunda, jadi harus dipahami ya. Tapi konsep umumnya sudah benar bahwa rajin insya Allah pangkal pandai, hemat pangkal kaya itu sudah benar ya. Sama buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu benar enggak? Benar secara umum. Tapi yang ada satu dua jatuh jauh di bawah kampret itu ya itu ada itu, tapi kan ya gak banyak begitu. Artinya apa? Insya Allah nek bapak ibunya begitu, anaknya begitu, itu cerminnya begitu. Nah, kenapa ada keluarga Nuh yang soleh Nuh secara pribadi didampingi oleh istri yang fakhanatahuma, pengkhianat bahasanya Al-Quran itu ya, berkhianat terhadap risalah itu ya, membangkang bahkan konspirasi dengan orang-orang musyrik kafir saat itu, bagaimana menggagalkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, itu istrinya itu ya, sehingga muncul Kan'an itu yang digadang-gadang sebagai harapan. Karena Nabi Nuh itu Masya Allah, meskipun Kan'an itu menentang itu, harapan tetap harapan anak itu. Makanya ketika kapal sudah berlayar, banjir sudah datang itu, Nuh masih belum nyaman, dicarilah sosok Kan'an itu kan, begitu terlihat dia lari dipanggil karena sayangnya luar biasa. Ya bunayyarkam ma'ana, nak mari sini naik bersama ayah itu. Anak yang durhaka kan mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya, ndak ya saya mau naik ke gunung, ndak mungkin tersentuh oleh air ini. La asimal yauma, ndak ada yang selamat hari ini. Ketika digulung ombak itu Nuh sedihnya luar biasa. Itu manusiawi itu ya. Makanya kesedihannya berkepanjangan oleh Allah ditegur, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Ya dia bukan
investasi yang terbaik, bukan anak yang soleh itu. Ayah bunda sekalian, para wali santri, Kutab Ibnu Mubarak yang dimuliakan Allah, itu konsepnya Pak. Jadi ya selalu ada pengecualian, tapi ya jangan cari yang pengecualian tadi ya. Carilah konsep umumnya itu. Baik, kembali ke tadi. Jadi konsep dasar umumnya itu kapan itu? Kalau Dr. Khalid Syantun mengatakan di usia 0 sampai 5 tahun ini banyak kesamaan anak-anak. Ya, bahkan masih boleh dididik dengan sama. Ya. Contohnya misalnya 0 sampai 2 tahun itu memang jatah terbaik untuk hanya siapa? Bunda ya, ibu ya. Jadi 0 sampai 2 tahun. Ada yang menyampaikan konon di Afghanistan itu kalau guru-guru perempuan itu melahirkan cutinya berapa bulan kira-kira di Afghanistan, di Taliban? Cutinya 24 bulan. 2 tahun agar anak-anak itu menyusui penuh gitu. Wanita Ibnu Mubarak itu. Remuk tat ora kerja bayaran itu. Ya ini memang di Indonesia ya umumnya 3 bulan kan, gitu. 3 bulan kan itu. Kenapa 2 tahun itu? Ya agar haulaini kamilaini, agar sempurna itu menyusuinya itu. Karena itu fase terbaik anak bersama orang tua. Jadi beda antara menyusui dengan ngasih susu. Ya, bisa saja mohon maaf kalau cuti 3 bulan sebelum berangkat, mohon maaf, disedot asinya, ditaruh di alat itu, istilahnya apa itu? Ya. Nanti kalau anak nangis dikasihkan itu ASI, tapi pakai dot begini misalnya. Ya. Itu bukan menyusui, itu ngasih susu. Beda nggak? Ya beda. Satu transfer kasih sayang, satu ngasihkan botol yang benda mati. Artinya apa? Konsep dalam Islam itu ketika Allah menyampaikan haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradha'ah, itu yang paling afdol ya. Tapi kalau apakah enggak 2 tahun lengkap itu salah? Ya enggak salah, cuma enggak afdol aja itu. Karena Allah bahasanya liman arada, bagi yang mau atau menghendaki 2 tahun lebih baik itu. Nah, disitulah anak di sini disematkan doa-doa yang terbaik. Nikmati fase di mana dia menatap wajah bundanya, itu memang peran ibu semua. Maka wanita yang solihah itu adalah mereka yang masya Allah ya, kaya dengan dikir-dikir, kaya dengan ucapan-ucapan terbaik, kaya dengan harapan-harapan terbaik yang terus disematkan. Makanya tadi pendidikan dalam Islam itu tidak hanya setelah jebrol, tapi begitu masih dalam kandungan saja sudah disematkan ya. Apa kata Maryam ketika kata Hana ketika masih hamil tua itu, dia mengatakan kan dalam ayat sebelumnya itu yang dikatakan apa? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernadar, saya berjanji, bersumpah ya Allah, nek anak ini lahir saya akan jadikan muharrar. Ya, pejuang khidmat di masjid Baitul Maqdis ya, yang memakmurkan masjid, mengisi dengan kebaikan-kebaikan amalan, itu muharraran, disematkan ya. Itu 0 sampai 2 tahun. Ya. Kemudian juga yang diajarkan adalah menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ini sama, nggak dibedakan lagi dengan perempuan pada usia ini ya. Menanamkan tauhid sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu tentang bagaimana konsep menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ya, ada al-hifdzu. Al-hifdzu itu apa ini? Menghafal. Anak belum bisa mencerna. Ketika ditanya, "Aina Allah?" misalnya, "Man rabbuka?" "Man nabiyuka?" "Ma dinuka?" Itu diajarkan ya. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi sesuatu? Allah. Siapa yang mengabulkan? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Itu talqin namanya. Itu diajarkan kepada anak-anak. Itu sama lagi perempuan dengan model begitu. Dan yang menarik konsepnya itu bahwa kurikulum kenabian itu ada istilah makiyah dan madaniyah. Loh, ini tidak boleh terlewat ini. Karena konsep juga ini. Meskipun Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa
ayatnya jelas itu, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu dalam tafsir disebutkan jumlatan wahidah, satu gelondong begitu ya. Tetapi turunnya kepada Rasulullah ya, itu sepanjang 23 tahun itu dibagi dua fase. Kita sudah jamak mengetahui, satu fase Makkiyah 13 tahun, ini isinya adalah membangun tauhid, membangun akidah, membangun pondasi, karena itu yang diajarkan ya. Jadi benar kita ngajari adab sejak kecil itu benar, karena adab itu bagian dari sesuatu pembiasaan adab. Nanti ada ulama yang membedakan antara adab dengan akhlak ya. Kalau adab itu ada, makanya ada istilah peradaban ya. Berarti peradaban barat ada enggak? Peradaban Jepang ada enggak? Ya. Peradaban Islam ada enggak? Ada ya. Makanya adab ada yang mengartikan adab itu milik semua negara, semua bangsa, itu adab ya. Orang Jepang itu nggak ngerti isar, orang Jepang itu ngerti nggak dalilnya isar? Isar itu ngalahan itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Itu kan orang-orang Ansor itu karakternya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka bisa mengedepankan kebutuhan saudaranya meskipun dia juga butuh itu. Saya memang belum pernah lihat langsung ya, tapi lihat video-video itu orang Jepang itu kalau turun dari kereta ya, kereta mandek itu tidak ada yang masuk sebelum yang di dalam habis keluar semua itu ya. Ya. Pernah naik kereta Pak, sebelum eranya beli tiket, saya itu rutin dulu ke Jakarta itu ya. Itu sebelum eranya beli tiket ya, sebelum pakai kursi-kursi urut nomor itu, wis pokoknya cepet-cepetan. Ada yang orang belum keluar, yang penting tasnya diuncal kesek, mlebu lewat jendela, udah biasa zaman itu ya. Wah itu Indonesia ya. Ya. Coba orang Jepang kok bisa begitu, itu apa ngerti dalil isar itu ngalahan tuh? Nggak ngerti Pak, itu hanya adab, kebiasaan. Maka adab itu memang kadang kebiasaan yang dirutinkan begitu ya. Orang Jepang ngerti murokobah nggak? Penyembah matahari, agamanya Shinto, ngerti nggak murokobah diawasi oleh Allah? Tapi pernah lihat nggak videonya ketika ada lampu merah ya, meskipun tengah malam nggak ada orang Jepang mandek nggak? Mandek Pak. Coba bayangkan orang kita. Nah, ini jawab aja sendiri kan? Ona iso orang usah nunggu bengi ya, awan bablas gitu ya, gitu Pak ya. Ya. Loh ini adab itu nggak harus pakai dalil, ini kebiasaan yang dirutinkan jadi adab itu. Ya. Buang sampah, orang Jepang ngerti nggak? An-nadhafatu minal iman. Orang ngerti Pak itu. Tapi ceritanya, saya dapat cerita dari Ustadz Syihabuddin ya, ketika ikut kajian Ahad pagi di Tangmangu itu, masya Allah, beliau habis dakwah ke Jepang itu. Di Jepang itu bersih Pak, ya tempat-tempat itu. Padahal agamanya Shinto itu. Ya. Coba orang kita itu, nah iso kali ki yo ojo resik, ya kurang afdol ya, kudu akeh sampai gitu buat kita. Ya. Kalau bisa kotor kenapa harus bersih kan begitu? Wah itu adab Pak itu. Ya. Tapi bedanya dengan akhlak apa? Akhlak itu buah dari iman. Nah itu yang bedakan ternyata ya. Akhlak itu buah dari iman. Makanya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, bukan makarimal adab itu. Ya. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu kaitannya dengan agama, dengan pahala, dengan akhirat itu. Ya. Makanya ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah, ada mahmudah. Nah, ini yang diajarkan kepada anak-anak kita. Ya memang adab itu terus dibiasakan Pak. Tapi jangan lupa membangun iman, itu hal prinsip itu. Ya, menanamkan muraqabah sejak kecil kepada anak-anak. Itu juga bisa berbarengan dengan adab dan iman. Ya. Kenapa? Sesuatu itu kalau iman itu berarti konsepnya adalah baku. Kalau Nabi SAW menyampaikan tentang iman itu, apa iman itu? Beliau menyampaikan al-imanu sittun aw sab'una syu'bah ya. Iman itu ada 60 atau 70 cabang itu ya. Ya, adnaha a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thuriq.
ya. Iman itu ada 70 tingkatan cabang, itu yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Makanya itu yang rendah itu diamalkan dulu. Anak sudah punya empati, oh ini di depan itu ada kulit pisang misalnya, ini nek nggak dibuang bisa bahayakan teman saya yang lari, maka diambil, berarti anak itu sudah punya iman yang level paling rendah itu. Nanti ada level atasnya lagi, misalnya al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu sebagian dari iman. Karena nanti babnya juga terbahas di sini tentang bagaimana aurat laki dan perempuan harus dipahamkan sejak dini kepada anak-anak, karena malu sebagian dari iman itu. Itu jadi ada kesamaan dalam hal tadi hak ketika usia dini 0 sampai 5 tahun itu. Kalau 0 sampai 2 tahun itu ibu mutlak harus punya peran. Makanya tidak boleh ibu ini nggak punya stok banyak ini bahan untuk didik. Harusnya betul. Ada pepatahnya apa itu? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama. Lah pendidik itu kalau nggak punya kurikulum, ya sudah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Ayo misalnya mau nina bubuk, kalau tidak bubuk digigit nyamuk gitu ya. Akhirnya bocah turu gaweane itu ya. Ya. Harusnya kan disematkan kisah-kisah kehebatan, didoakan, diajari la ilaha illallah, ditalkin kalimat-kalimat thayyibah. Harusnya begitu ketika masih usia fase bundanya ya ini. Kemudian kalau berikutnya kata beliau memperdengarkan Al-Qur'an. Ini sama, ini konsep juga dalam Islam ya. Makanya ayat surat Al-Jumu'ah itu jelas. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayatnya Allah. Artinya ini memperdengarkan kepada anak-anak kita. Ya, dan ini konsep dalam Islam, berarti itu ada asarnya, ada pengaruhnya kepada anak-anak tentang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatik. Lah ini pula yang akan yuzakihim, mensucikan jiwa mereka itu kalau biasa diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya. Jadi beda nanti pasti reaksinya ketika anak-anak yang sering diperdengarkan Al-Quran. Kan banyak kisah itu Masya Allah ya. Anak-anak yang tidak pernah langsung diajari. Saya punya teman itu ya, suami istri ngajar di pesantren tahfidzul Quran. Anaknya itu nggak pernah diajari, tapi setiap hari diajak ketika ngajar itu digendong itu, sejak kecil itu ya. Wah, hafalannya luar biasa, anaknya masih kecil. Sekarang sudah 20 juz kalau nggak salah, masih sekitar 8 tahun ya, pada anak saya yang nomor 4 ya. Itu ternyata dari sering mendengar itu ya, at-tilawah tadi yatlu alaihim ayatih itu. Maka pastikan bapak-bapak yang sudah kadung punya kuota kan, rumah itu jangan sepi dari murotal. Kalau memang tidak punya speaker aktif ya, perdengarkan secara langsung. Ini konsep memperdengarkan Al-Quran ini bagian dari ini ya. Kemudian juga membiasakan kebiasaan baik ya, ini termasuk hal yang harus dibiasakan sejak dini, adalah membiasakan kebiasaan baik kepada anak-anak ya. Apapun kebaikan itu, ini juga asasnya bisa saja itu uruf atau adat atau kebiasaan ya. Kalau orang keraton tuh nak ngasih jamuan, jalannya gimana? Ya, berdiri atau pakai kaki? Pakai lutut atau pakai ini berdiri ya? Ya munduk-munduk begitu. Itu jangan dimaknai wah berlebih-lebihan itu ya. Itu kebiasaan menanamkan adab itu selama tidak bertentangan dengan syar'i, dan itu bagian dari tadi ya kepantasan ataupun uruf setempat itu tidak masalah dalam hal adab ya, karena ini juga bagian dari kebiasaan yang baik ya. Kenapa? Justru tadi ya, makanya ada pepatah atau apa yang mengatakan likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun, itu Ustaz. Kalau mafrudat itu gimana itu? Artinya
ucapan itu ada tempatnya. Artinya sesuatu itu ya tidak sembarangan. Bisa saja di sini pantas, di sana nggak pantas, atau di sana sudah bagus, di sini masih dianggap belum pantas itu. Makanya di mana kita tinggal itu perlu kita mengetahui huruf kebiasaan setempat kita, ya. Ini yang diajarkan tentang yang sama tadi ya, mulai 0 sampai 5 tahun. Nah, yang berikutnya yang dibedakan apanya? Ya dibedakan ketika anak sudah ya mulai di fase dia misalnya tentang aurat ini. Ya, atau tentang sholat dulu. Ketika sholat jelas ya perintahnya muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat kalau dia sudah usia 7 tahun. Maka kalau laki-laki pastikan sholatnya di masjid bersama ayahnya, bersama orang tuanya, karena di situ pendidikan itu. Ya, jangan sampai kita keliru. Ya, kalau orang Barat itu pendidikannya begini yang pernah saya dengar ya. Anak laki-laki didekatkan dengan ibunya biar dia lembut. Anak perempuan didekatkan dengan ayahnya biar dia punya ketegasan itu. Itu konsep siapa itu? Ya, konsep Barat kan gitu. Ya. Maka dalam Islam itu sudah dilatih sejak dini, ketika sudah fasenya anak sudah mau memayis itu sudah dibiasakan itu, termasuk sholatnya tadi. Anak laki-laki sama dekatkan dengan ayahnya, karena memang begitu dia akan belajar rujulah apa kelelakian itu. Ya, oh nanti jadi lebay kalau didekatkan dengan dunia perempuan itu. Bahkan nanti kalau di kitab Tadkiratus Sami itu pilihan mainannya, pilihan warna bajunya, model bajunya itu sampai diatur itu dalam rangka apa? Membedakan. Ya meskipun nanti ada yang mengatakan itu juga tergantung huruf atau kebiasaan itu. Ya misalnya ada yang mempermasalahkan warna. Kalau warna ungu itu laki atau perempuan? Ya? Warna ungu. Apa ini apa? Perempuan ya. Tapi sekarang banyak ungu laki-laki itu. Ya. Nah yang begini itu nggak usah diperdebatkan kalau masih jadi huruf setempat itu ya. Jadi nggak prinsip itu. Ya. Ada prinsip umum misalnya anak perempuan ya, misalnya sejak zaman Nabi anak perempuan sukanya boneka itu sudah biasa gitu. Aisyah punya boneka ya. Ya, bahkan bonekanya itu dibuat imajinasi, ada sayapnya, ada matanya, itu bagian dari anak perempuan memang sukanya begitu, timang-timang karena dia memang keibuan yang dilihat dari orang tuanya begitu ya. Nah, baik ini konsep secara beda, termasuk yang harus beda adalah dipahamkan tentang batasan aurat. Ini sudah diajarkan sejak kecil anak-anak itu ya, harus dipahamkan sejak kecil. Memang menutup aurat dengan sempurna itu kalau sudah haidhah, kalau sudah datang bulan, kalau sudah balik. Dalilnya mana? Satu hari Asma datang ke Rasulullah, Asma binti Abi Bakrin itu datang ke Rasulullah. Rasul tahu dia sudah haid, kemudian diberitahu kan, ya Asma, wahai Asma, perempuan itu kalau sudah haidhah, sudah datang bulan, sudah balik, tidak boleh nampak darinya kecuali hadza wa hadza, sambil menunjukkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. Itu kalau sudah balik baru ditetapkan syariat menutup aurat. Tapi mengajarkan kebiasaan itu jauh lebih baik sejak awal. Sebagaimana sholat itu ya. Meskipun sholat itu fardunya, wajibnya nanti bisa saja kalau dia baliknya 15 tahun. Kalau di zaman Nabi itu rata-rata 15 tahun anak laki-laki itu. Makanya Nabi melarang anak-anak kecil yang belum 15 tahun ikut perang Badar itu. Ya, kenapa? Dianggap belum balik saat itu. Karena Nabi dilarang itu. Ya. Tapi mengapa Nabi memerintahkannya sejak usia 7 itu? Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Artinya 7 itu fase menanamkan kebiasaan itu. Ya, dibiasakan. Anak kalau sudah terbiasa itu tumbuh nanti menjadi sebuah karakter kalau sudah biasa itu. Sama aurat harus dibedakan ya sejak sedini mungkin ya. Ya. Meskipun ada yang mengatakan saya tidak akan memberikan mukena untuk anak saya kalau belum fasenya 7 tahun. Ya. Ya.
Jadi belum boleh merintahkan, karena perintahnya Nabi, perintahkan anakmu sholat kalau sudah usia 7 tahun. Boleh saja lebih dini dari itu, yang penting dia paham konsekuensi. Kalau nyuruh tidak ditaati, nggak boleh maksa, wong belum fasenya. Apalagi dengan kekerasan, dengan ancaman tidak boleh. Hanya membangun motivasi, memberikan semangat untuk membiasakan. Itu saja yang dipahami harusnya. Ya, ini terkait dengan ketika masih usia anak-anak, termasuk memilihkan tadi jenis permainannya. Ya, nah di Kutab apa permainannya? Laki perempuan bedanya apa? Perempuan boleh nggak lari? Boleh. Aisyah itu pernah lari sama Rasulullah itu. Ya. Ya. Kalau apa itu? Yang penting nggak main bekelan atau apa laki-laki ya. Jadi yang laki-laki ya, yang permainan laki-laki lah gitu ya. Nah ketika di zaman sahabat, ya namanya anak-anak sahabat itu kalau laki-laki ya olahraganya olahraga yang kita kenal hari ini itu ya, berkuda, ya memanah, gulat, bela diri. Zaman Nabi kan begitu, ya bela diri, gulat. Perihal usia berapa itu memang itu yang menjadi perdebatan oleh para ulama. Sejak kapan diajarkan itu? Bahkan apakah harus urut ya tentang asibahah, arimayah, sama rukubul khail, apakah harus urut? Ya, renang dulu, memanah dulu, baru berkuda, atau boleh dibalik? Ini para ulama berbeda pendapat. Ya, bahkan ada hadis mengatakan wa antar muhabu ilayya min antar kabu, dan belajar memanah lebih aku sukai daripada belajar berkuda dulu. Artinya memanah dulu baru berkuda kalau berdasarkan hadis itu. Ala kulli hal bahwa hadis-hadis itu menunjukkan olahraganya anak laki-laki itu yang menumbuhkan apa? Ya otot itu. Ya jangan sampai anak laki-laki kok tangannya ora kapalan gitu ya. Ya. Mosok anak laki-laki diajari kon glowing ya. Apa? Jangan aja dolanan terus ning kok ireng gitu. Oh cah lanang kudu ireng gitu. Ora ireng ora sangar kan gitu. Oh cah lanang kok direng ya. Ireng itu sangar pada cah lanang. Cah lanang kok putih walus ngono iki, wah malah diragukan itu. Ya itu. Yang begitu. Harus olahraga yang menantang ya. Ya gelut ya, metu getih ora apa-apa cah lanang gitu ya. Babak kabeh bundas ora apa-apa cah lanang kok ya. Ya itu. Jadi jangan sampai pendidikan ini pendidikan yang tidak. Kenapa? Nanti dia medannya itu memang medan yang keras itu. Nah nanti setelah ini kita bicara yang fase ketiga adalah bicara konsep ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 34 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu fase berikutnya setelah pendidikan. Ada pendidikan dasar tadi 0 sampai 5, berikutnya itu adalah masa mumayyiz, nanti masa setelah balik itu perannya. Nah, anak perempuan juga sama, tumbuhkan permainan yang menumbuhkan apa? Kasih sayang. Karena perempuan itu kebaikannya sebelum nikah itu 2 kata Nabi ya. Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang wadud. Apa wadud? Melimpah kasih sayangnya. Ya. Jadi Jawa ini apa Pak? Gemati ya. Sayangnya itu melimpah pokoknya, wadud itu ya, pokoknya dia kaya dengan kasih sayang, stoknya oke pokoknya. Ya. Dia bukan orang yang peranginya kasar, bukan yang nggak sabaran, itu wadud. Lah, bagaimana permainan yang menumbuhkan wadud? Ayo pasaran, ya toko kayak boneka untuk apa jadi anak-anak. Oh jangan malah cawe itu toko kayak layangan ya. Pelayan karo lanang-lanang ning kono ya dolanan neker macam-macam itu ya. Itu keliru itu ya. Jadi tumbuhkan yang mendatangkan wadud ya. Ya pasaran tadi ada yang jadi anak, jadi ibu, anak kecil kan memang tergantung begitu. Bahkan orang barat itu sudah punya bisa ngukur namanya psikologi ya. Ini nek anak pas main dia milih jadi adik itu. Ya jadi apa namanya? Bayinya kan ada itu ya. Ada yang milih jadi ibu. Wah ini sudah kelihatan katanya. Ya gini nek Islam yang nggak jelas itu nggak usah terlalu digagas begitu ya. Yang jelas mendatangkan wadud itu termasuk al-walud apa yang subur.
maka memang pola makan itu diperhatikan betul. Karena anak-anak kita, anak gadis kita itu, dia akan diharapkan oleh Nabi itu apa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena Nabi bangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat, maka perempuan harus subur. Jajane iki aja sing apa? Ciki-ciki atau sing milidi sing pedes level 10 atau apa, ngerusak rahim itu jadi nggak subur nanti ya. Ya, anak-anak dibiasakan makanan yang sehat, anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, karena dia rahim peradabannya itu harus subur nanti itu, harus banyak melahirkan itu. Ya. Disitulah dibiasakan sejak kecil tentang makanan ya, bagaimana dijauhkan dari ya orang sekarang penyakitnya ada kista, ada apalagi itu kanker ya, kanker rahim dan lain sebagainya, itu dijauhkan dari pola yang tidak sehat itu. Termasuk harus banyak gerak. Ya, musuhnya anak-anak hari ini tuh obesitas katanya ya. Ya, wis males obah, mangane obah, kamu rebahan, dolanan HP itu. Ya ini merusak betul ya. Maka jangan sampai anak-anak kita permainannya tidak mengarah kepada al-wadud, termasuk tadi bukan al-walud, bagaimana agar tetap subur ya dengan membiasakan pola hidup yang sehat itu. Baik itu ketika anak sudah mulai memayis ya, dibiasakan dengan kebaikan tadi, permainannya dipilihkan yang permainan laki-laki yang menantang ya. Wis tahanang penekan biasa, tiba ya ora apa-apa. Ya, aja sampe nek aja le tiba wis ben tiba ya, anak calanang kok ya. Gitu ya. Ya. Antum babak ya ben tinggal dikasih obat merah selesai kan. Ya, tapi nek perempuan penekan saru, aja nduk ora patut gitu ya. Karena anak perempuan ya. Lah nanti lebih panjang Al-Qur'an bicara perannya ketika sudah masuk peran balik itu. Nah, maka di sini disiapkan ya nanti peran tentang kepemimpinan bagi anak laki-laki, itu penting sekali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita ya. Maka permainan yang mengarah kepada kepemimpinan. Game-gamenya kalau mengadakan simulasi itu pastikan mengarah kepada kepemimpinan. Itu penting. Lelaki itu pemimpin itu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang dia diberi kecerdasan. Ya. Makanya Nabi menyampaikan perempuan itu akalnya separuhnya laki-laki. Ya, memang betul itu. Jadi anak laki-laki itu pakainya logika, itu sudah otaknya aja, kata peneliti itu sudah beda ini ya, susunannya sudah berbeda ini ya. Maka laki itu pikirannya luas, sementara perempuan itu detail ya. Jadi laki itu lebih luas, pemimpinnya harus luas pikirannya. Makanya disinilah kepemimpinan dilatih sejak kecil kepada anak-anak kita, qawamahnya ya. Maka termasuk qawamah itu dia sudah bisa melindungi perempuan. Ya, maka dididik anak-anak kita yang barepnya laki-laki itu untuk bisa melindungi adiknya. Ya, kalau pas jalan kemana, belanja kemana, sudah dibiasakan kalau melewati jalan raya yang di samping yang berpotensi bahaya itu laki-laki, kudu malah perempuan. Sing lanang malah neng melipir, sing wedok neng tengah, keliru ini. Ya, jadi pembiasaan tidak melindungi, harusnya lelaki melindungi. Ya, adik dibully, mosok masih meneng, wae lawan gitu. Ya. Jadi kepemimpinan itu sudah dilatih sejak kecil kepada anak-anak kita. Jadi lelaki itu pemimpin yang melindungi, mengayomi, memberikan kenyamanan. Ya, termasuk kalau bunda sudah gede anaknya laki-laki itu dibiasakan begitu. Ya, sesekali ya diajak kemana itu ya agar dia tumbuh kepemimpinannya di keluarga itu. Ya, membiasakan itu penting. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Lah termasuk nanti ketika Allah sudah sampaikan bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia akan punya tugas berat yaitu mencari nafkah. Ini sudah dididik. Nanti tema berikutnya harusnya adalah mengenalkan uang ataupun ini manajemen finansial untuk anak-anak. Kapan boleh diajari bisnis? Tentunya belajarnya dari sirah. Ya. Kalau sirahnya Nabi jelas, Nabi sudah menghasilkan uang usia berapa? 8 tahun sudah menghasilkan uang. Kerja angon kambing kan? Ya. Tapi kan belum mengelola uang ini. Ini baru
kerja ya, teknik lah ya. Wes pokoknya wedhus setiap pagi kamu buka kandang, bawa ke sana, tunggoni, sudah sore kembalikan, itu aja. Diupah beberapa kirot kata Nabi. Itu juga pendidikan bahwa anak laki-laki itu harus sudah dibiasakan, dikenalkan dengan sesuatu yang akan jadi tanggung jawabnya besarnya, yaitu apa? Mengenal tentang tanggung jawab cari nafkah ya. Tapi nanti kan ini ada fasenya, kapan sudah boleh lebih jauh mengenal. Makanya di surat di kisah ataupun surah Nabawiyah itu usia 12 tahun baru Nabi sudah transaksi ini. Artinya apa? Sudah mulai interaksi, sudah boleh menentukan harga dan lain sebagainya, tapi masih di bawah kendali yang mengendalikannya itu Abu Thalib saat itu. Baru setelah balik usia 17 tahun Nabi sudah sah transaksinya, maka dia sudah bisnis sendiri, cari mitra. Nah, harusnya begini Pak, calon aku kreatif ya, jangan mati gaya ya. Mau calanang ora iso apa-apa ya, pelongo-pelongo itu ya. Dia harus kreatif itu ya. Nah iso jenengan pas liburan yang sudah balik Pak ya, atau sudah mumayyiz kan sudah boleh perdagangan itu kan ya. Kulake apa es tungtrung itu ya, nanti dibungkusi kan mubeng itu. Loh itu pendidikan juga, itu bagian untuk menumbuhkan apa? Keberanian ya. Karena mental itu harus ditumbuhkan memang. Tidak bisa mental itu muncul sendiri, nggak bisa dilatih itu. Dia berat itu. Dan dia harus dilatih karena modalnya Nabi itu jelas sidik ya, jujur itu nomor 1 itu. Ini modal pertama itu. Makanya dalam Islam itu nanti ketika bicara masalah skill bisa ditumbuhkan ya, kejujuran tadi itu. Adapun yang hard skill nanti modal dan lain sebagainya itu nomor sekian itu ya. Ini pendidikan untuk anak laki-laki. Jadi dibiasakan nanti anak-anak kita itu diajari bisnis, karena Nabi kita pebisnis itu. Boleh nggak jadi guru? Boleh. Rasul juga guru ya. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus untuk menjadi guru ya. Apapun pilihannya itu pastikan itu nanti dia punya apa? Punya mental berdikari, mandiri. Artinya dia ya sudah tidak gantungkan dengan orang lain ya. Ini lelaki. Kenapa? Perannya itu nanti berat dan membawa banyak gerbong di belakangnya, minimal keluarganya, anak dan istrinya. Maka harus qawam. Lah qawam ini harus ditumbuhkan, dilatih agar kelak ketika dia sudah saatnya berumah tangga itu sudah muncul dan sudah saatnya dia menerapkan apa yang diilmuinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lah ketika membangun qawamah itu dia juga diajari membangun bagaimana tanggung jawab anak laki-laki itu. Kita didik anak laki-laki itu ketaatannya kepada orang tuanya itu mutlak sampai meninggalnya itu ya, tidak sampai nikahnya ya. Kalau perempuan lain, nanti perempuan itu diajari ketaatannya kepada orang tuanya itu berhenti ketika sudah ijab qabul itu. Begitu kita didik sudah lelah-lelah ngentek ke duit ngedol sawah macam-macam ya, karena kuliah ya. Dia dilamar cah lanang kita nggak kenal itu ya. Baru kenal berapa hari kita cocok matuk itu, begitu jenengan sudah ya angkah tuka wazawaj tuka itu ya, bimahrin apa? Adawati sholah itu ya. Halan, begitu anak laki-laki itu sudah mengatakan qabil tu nikah ya. Hari itu pula, detik itu pula anak gadis kita yang sudah ngentek ke duit punya kita itu bukan milik kita lagi. Itu miliknya orang yang baru kita kenal, mungkin sebulan baru lamaran itu ya. Itu konsep harus dipahami oleh orang tua agar didik anaknya terbiasa dengan peran yang pas gitu. Maka nanti kalau sudah paham perannya anak perempuan ini, ketika ada masalah rumah tangga, kita sebagai jenengan sudah punya mantu ya, nanti anak gadisnya itu kok ada masalah dengan suaminya terus pulang, pertanyaan pertama harusnya apa? Sudah izin suamimu belum pulang ke sini? Nek belum pulang kamu dosa orang kene iki ya. Orang malah bapaknya ngompori, pancen bojomu iki ora tanggung jawab nduk. Ya, kurang ajar Pak ya gelo duwe mantu model ngono kae. Ya.
Lu orang tua kompor begini karena dia nggak paham konsep itu. Ya. Ya. Lo lain dengan laki-laki, nek laki-laki boleh tiru Nabi Ibrahim itu. Ya, kan laki-laki anaknya tuh datang ke Ismail, ya lama nggak ketemu, qadar loh Ismail nggak di rumah, ditanya bagaimana rumah tangga kalian. Istrinya itu cerita ngeluh kabeh sini, elek kabeh ya, pokoknya rekoso pak melu Ismail itu ya. Ya. Mangan ratu enak, rekoso pokoknya itu ya. Ya sudah, nanti yang sabar, suamimu pulang, sampaikan salam dari saya, terus sampaikan palang pintunya sudah rusak, segera diganti gitu. Oh iki cah lanang Pak, taat sama orang tuanya. Ya wis kaimu bapakku kon megat kowe gitu. Adi pegat langsung kan gitu. Rasa kesuwen kan Pak itu. Ya itu. Ya. Laki-laki itu ya ketaatannya mutlak kepada orang tuanya, terutama uminya kan, umuka summa abuka. Itu kan lelaki Pak itu. Yang perempuan harus dipahami begitu, itu konsepnya itu. Jadi harus dipahami sampai kapan ketaatannya kepada orang tua itu. Kalau lelaki itu mutlak ya. Tidak boleh ketika kita itu nanti mohon maaf kalah sama istri, itu tidak boleh. Kalau sebelum kita sudah habis waktunya. Kok sudah mau ngasih surat? Ya. Ya, baik, kurang berapa menit? 5 menit ya. Yes, itu ya. Jadi mengajarkan lelaki dan perempuan, pendidikannya itu ada semua ilmunya, konsepnya dalam Islam. Kita tadi sampai pada masalah perwalian atau ketaatan ya, maka lelaki itu mutlak ya. Bahkan tidak boleh kita sudah berumah tangga, orang tua kita datang ke tempat kita dianggap nunut sama kita. Wah, durhaka itu ya. Bahkan orang tua datang ke rumah kita kapanpun ngambil apapun milik kita, itu tidak boleh kita larang itu. Karena pasti nek orang tua bener kelakuannya nggak begitu harusnya itu ya. Dia nggak mungkin datang kok nguras milik anaknya itu. Tapi kalau ada yang diuji begitu ya, orang tuanya ya sering repoti itu pastikan hadis Nabi jelas itu, anta wa maluka liwalidika ya. Ya. Anta kamu dan semua harta milikmu itu milik orang tuamu. Ya. Jadi sing nunut sopo? Ya, nggak ada yang nunut itu. Itu rumahnya orang tua kita, rumah kita itu. Harta kita, harta orang tua kita itu. Jadi masya Allah ketaatan anak laki-laki begitu. Nggak boleh kok sampai kalah. Bu ngapunten sakniki kula mboten maringi blonjo, mboten angsal kali bojo kula. Waduh, lagi bocah durhaka iki. Mosok bar bojo malah peraisan apa? Pemberian kepada orang tuanya. Nah, iso ditambah gitu. Ya. Jadi konsep Pak ini, jadi jangan sampai keliru menerapkan konsep ya, kapan ketaatan, kapan saatnya berhenti ketaatannya berpindah tadi. Nah, ini perihal terkait dengan tadi peran ya, peran. Kembali ke ayat tadi, karena konsepnya ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalahum ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Karena qawamah ini nanti harus hadir di banyak tempat. Qawamah, kepemimpinan harus hadir di banyak tempat. Satu, nanti hadir di masjid. Ya. Maka pastikan anak laki-laki kita ini qawam di masjid, dia menjadi ahlul masjid, karena hanya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, kelak yang layak jadi pemimpin untuk keluarga. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Qawamah juga harus hadir di pasar ya, karena Allah memuji ada lelaki hebat, bisnisnya besar ya, kaya raya itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, tapi bisnisnya itu tidak pernah melalaikan dia dari mengingat Allah, anis sholah khususnya. Boleh anak kita bisnisnya besar ya, karyanya luar biasa, tapi ingat tidak boleh lepas dari Allah. Berarti memang qawamah itu juga harus lahir di pasar-pasar, di tempat-tempat bisnis ya. Qawamah juga harus lahir di mana nanti? Di rumah. Itu yang paling panjang nanti pembahasannya. Baik para ayah bunda, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Nanti pada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kita akan bahas lebih detail, karena disitulah kelak kunci
Peradaban itu kalau paham peran masing-masing hak dan kewajibannya. Qawwamah itu satu peran, tapi masya Allah luas sekali penjabarannya ya tentang qawwamah itu. Selebihnya waktu saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.